Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, serta Saudara warga Blok 5 GKJ Simomulyo yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melakukan ibadah persiapan perjamuan kudus Jumat Agung tahun 2020 ini. Perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 dan diharapkan dapat dilakukan bersama-sama pada pukul 8 pagi. Menyikapi situasi keprihatinan yang kita hadapi saat ini, Majelis Agung GKJW telah menetapkan perubahan teknis pelaksanaan perjamuan kudus. Perubahan yang dimaksud adalah bahwa perjamuan kudus akan dilakukan oleh warga dewasa di rumah atau di keluarga masing-masing dengan dibantu pelayanan melalui jaringan YouTube. Hal ini jalan dengan anjuran pemerintah dan juga menjadi kerinduan kita semua untuk memutus mata rantai penyebab virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk melakukan hal baru dalam perjamuan kudus kali ini. Dan marilah kita awali persiapan kita pada malam hari ini dengan bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam panggilan ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali dan mari kita kembali memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan.
Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sering menyakiti juga hati sesama kami, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Engkau, ya Tuhan, dan juga sering tidak menghormati sesama kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, baik dengan kata maupun perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Engkau dan juga sering tidak menghormati sesama kami. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, berikan kami hidup dalam pengampunan-Mu, supaya kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti akan maksud-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan senantiasa hanya kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama untuk mengantar kita pada perjamuan kudus yang akan datang diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Yang demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mataku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang baru saja kita baca bersama tadi, nats yang akan kita gunakan untuk renungan malam hari ini diambil dari ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Sebelum kita melanjutkan renungan pada malam hari ini, baik kita kembali memuji nama Tuhan terlebih dahulu melalui Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini adalah Aku Murid. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kita semua tentu pernah menjadi murid, kan? Dan kita tentu mempunyai guru kesayangan. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin karena ia sangat dekat dengan murid-muridnya atau dengan kita. Mungkin karena pembelajarannya mudah dicerna, sehingga pelajaran sesukar apapun menjadi terasa mudah. Dan anehnya, seringkali apa yang menjadi perintah atau nasihat dari sang guru itu lebih mandi bahasa Jawanya atau sakti dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Begitulah hebatnya pengaruh sang guru pada murid-muridnya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, nampaknya inilah yang juga terjadi pada kehidupan Yesaya ketika di awal panggilannya. Yesaya meragukan dirinya, apakah mampu mengemban tugas mengawal bangsa Israel mendekat kepada Allah. Namun pada akhirnya ia mengidentikan dirinya seperti seorang murid bagi Tuhan Allah, seperti yang tertulis di ayat 4 tadi. Ia sangat percaya kepada sang guru karena ialah yang menaruh setiap kebijaksanaan dalam perkataannya untuk dapat menguatkan dan menghibur. Yesaya begitu setia melakukan setiap pengajaran kasih yang dikehendaki sang guru, meskipun dirinya harus mengorbankan dirinya sendiri. Tertulis di dalam ayat yang ke-6, Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Keyakinan yang hebat seperti itulah terbentuk di dalam diri Yesaya, dan hal itu tentunya tidak semata-mata berasal dari dirinya sendiri. Namun ia percaya bahwa sang guru di tengah ketidakpahamannya akan memberikan pencerahan. Di tengah kelemahannya ia menguatkan. Bahkan sang guru yang satu ini tidak segan-segan untuk membela sang murid. Hal itu terdapat di dalam ayat yang ke-9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?
Guru kita adalah guru kehidupan yang sejati di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak hanya sekedar setia mengajar, namun juga meneladankan apa yang diajarkan. Dengan setia, ia memperlengkapi kita dengan kasih, dengan kekuatan, dan segenap kemampuan. Yang diharapkannya adalah kita percaya diri, bisa melakukan segala yang telah diajarkan dan diperintahkannya, dan setia kepadanya. Kita adalah kawan seperguruan dengan Yesaya. Kalau Yesaya sudah begitu membanggakan sang guru, lalu kita bagaimana? Jawabannya adalah di hati Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Selamat menghadiri perjamuan kudus Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari firman Tuhan tadi kita sambut dengan kita memuji namanya melalui Kidung Jemaat 379 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari untuk merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama tadi, dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan di keluarga kita masing-masing. Dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 66, bait pertama dan kedua.
Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghampiri kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mengaturkan syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, untuk gereja kami. Berkati rencana kegiatan yang seharusnya sudah berjalan, namun saat ini harus kami tunda untuk sementara waktu sampai dengan situasi membaik. Tuhan, sekalipun kami harus melakukan ibadah di dalam keterbatasan yang ada, namun kami yakin dan percaya bahwa iman kami kepadamu tidak akan luntur sedikit pun. Berkati kami ya Tuhan untuk rencana pelaksanaan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 10 April nanti. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melaksanakannya dengan baik, meskipun dengan tata cara dan keadaan yang berbeda. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap turun atas kami yang mau percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Puspo Garjito beserta seluruh keluarganya. Berkati ya Tuhan kesehatannya, cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga semakin banyak pelayanan yang dapat diberikan kepada jemaat ini. Kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken, para pengurus blok, para pengurus badan pembantu, para guru sekolah minggu, dan seluruh pertenagaan yang ada di gereja kami. Berkati ya Tuhan dalam melaksanakan tugasnya, berkati keluarganya, berkati seluruh pekerjaannya sehingga semua akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang sedang dalam pergumulan oleh karena keprihatinan yang saat ini sedang terjadi. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan atas segala kebutuhan kehidupan kami. Mampukan kami untuk bekerja dengan keadaan yang sangat terbatas sekalipun. Demikian pula, mampukan kami untuk belajar menempuh pendidikan, walaupun juga harus kami lakukan dalam situasi yang serba terbatas oleh karena keadaan saat ini. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga kami semua. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menemani perjalanan kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi situasi yang serba memprihatinkan karena adanya virus COVID-19. Kiranya atas kuasa-Mu akan segera berlalu. Selanjutnya, kesehatan, kekuatan, dan kedamaian boleh turun atas seluruh bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya. Berkati Ibu Wali Kota Tri Risma hari ini beserta seluruh jajarannya ya Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kesehatan yang prima dalam menanggulangi adanya pandemik virus COVID-19 saat ini. Sehingga semuanya akan segera bisa ditangani dengan sempurna dan keadaan akan segera pulih seperti sedia kala. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah persiapan perjamuan kudus saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, keselamatan boleh ada di dalam hidup kami semua. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci, kuduskan, dan menerimanya, sehingga bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan melalui
jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kami membangun ibadah persiapan perjamuan kudus malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan menyempurnakannya. Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan kehadirat-Mu beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah persiapan perjamuan kudus malam hari ini segera kita akhiri, dan Bapak, Ibu, serta saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya diri melakukan segala yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita memuji namanya melalui kidung jemaat nomor 379 bait yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih memberi kita kasih, karunia, dan rahmat. Roh Kudus sumber hikmat memberi kebijaksanaan dan damai sejahtera. Amin.